Bismillah. Oke, ada yang ingin bertanya tentang pertemuan 1 sampai 4 ataupun tugas-tugas yang sedang dibuat? Pak, maaf, sebelumnya saya masih kurang mengerti tentang tugasnya, Pak. Oke, dan ini siapa nih? Hasna. Oh, Hasna. Iya, Pak. Kemarin kan Ya, saya nggak masuk, jadi saya kurang paham yang keempat atau misalkan ya, itu kan dari materi 1 sampai 4 kan, Pak? betul. Ya, itu aja sih, Pak. Hmm. Ya, ininya kan bentar. Lihat ininya dulu ya. Untuk tugas kan sebenarnya nggak rangkum ya. Satu itu instruksinya ngerangkum bahan materi dari PPT 1 sampai 4. Ya, artinya yang ini yang penting. Terus di sini ada instruksinya kan setiap judulnya berarti sesuai dengan judul materi ya. Gitu. Kalau ada subjudul berarti apa berarti subjudulnya yang dijadikan ini ya poin apa misalkan judul ada subjudul 1.1 kayak gitu kan bentuknya seperti halnya ini ya bikin artikel ataupun uh, catatan gitu yang lebih rapi. Dan itu juga ada diambil kalau untuk memperkuat materi bisa ambil artikel jurnal atau majalah atau koran sebagai apa namanya contohnya gitu. Banyak itu sih bisa diambil. Terus kesimpulan deh, kumpulin tanggal 1. Gitu nih. Oh, berarti kesimpulannya itu dari yang materi 1 sampai 4 gitu, Pak? Satu-satu. Oh, satu-satu. Berarti Materi 1 kan gini, di apa namanya di resume gitu kan. Ditulisnya berdasarkan inilah, berdasarkan kaidah penulisan gitu kan. Ada judul, ada subjudul ya kan. ya. Terus ada contoh-contoh yang bisa kalian ambil lewat majalah ataupun jurnal ataupun koran bisa juga gitu ya ataupun media-media lain gitu ya. Terus kesimpulan deh. Kesimpulannya bukan menyeluruh tapi kesimpulannya satu-satu gitu. Per materi. Jadi itu diketik di Word gitu, Pak. Apa boleh misalnya satu Word nih, tapi itu Oh ada ini. apa gimana? Oh, kalau lebih enaknya sih tulis tangan aja. Oh, tulis tangan. Ayo. Tulis tangan aja. Kalau diketik saya sih khawatir itu nggak dibaca. Ada copy paste. Nah, ini tugas ini dinilai satu materi, satu tugas gitu. Nanti apa di ininya di Google Classroom-nya nanti itu ya satu tugas satu itu jadi ada 4 kan sekaligus. Nanti saya blend gitu ya supaya ini aja ya nyesuaiin Google Classroom-nya. Google Classroom-nya soalnya nggak bisa satu-satu gitu. Kayaknya tinggal dia schedule-nya gitu kalau nggak salah gitu. Jadi ini saya anggap 4 terus nanti nilainya saya ini ya dibagi 4 nantinya. Oh, jadi kan ini bisa submit misalkan 4 ya, Pak. 4 tugas nih, istilahnya kayak 4 gambar nih kan kita misalkan di screenshot mungkin satu materi Oh, satu lembar misalkan contoh betul. kan berarti 4. Berarti akumulasinya nanti nilainya dibagi 4 gitu, Pak. Iya, bagi 4 betul. Tapi ada ketentuannya nggak, Pak? Kayak misalkan per materi itu harus berapa halaman atau gitu? Kalau materi minimal ya paling apa 2 lembar atau 3 lembar itu ya bolak balik kan berarti kan Ya. 1 atau 2 lembar jadi 4
jadi 4 halaman ada gitu. Jadi 2 lembar ya maksimal itu. Berarti kan berapa saat halamannya jadi 4 kan kalau 2 lembar. Iya. Itu maksimal aja sih, jangan banyak-banyak. Ya. Terus untuk selanjutnya nanti di pertemuan ke berapa ya? Ke-6 saya ngasih ini ya, materinya ini kan udah ke-5 ya materinya. Ke-5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 saya masukin ke Google Classroom dulu. Terus tugas di pertemuan ke-6-nya ini. Nanti saya buatin gitu untuk membuat pertanyaan. Setiap Pak Apri, saya Ntar- tugasnya nomor 1, yang materi 1 dan 2 itu udah diketik, Pak. Berarti ditulis tangan. Iya, Pak. Saya sudah Iya. kumpulin dari kemarin-kemarin, Pak, sampai 4, Pak. Iya, Terus Pak. sampai 4. Udah dari Kemarin hari, kumpulin. iya, Pak. Langsung udah saya kumpulin, Pak. Di Classroom. gitu. 4 bijinya, Iya, Pak. Pak. langsung. Udah ngumpulin 4. Kalau saya lihat ya, kalau nanti copy paste, saya ini reject. Kalau memang ada tulisan benar tulisannya sendiri, saya ini. Nanti saya lihat kalau memang copy paste, saya akan reject. Kalau ini baik ya nanti ini saya terima gitu aja. Saya belum lihat sih soalnya. Tapi kalau yang studi kasus gitu, Pak, kan Bapak suruh nyari kayak ada apa sih, kayak dari artikel dan lain-lain, itu saya mah ngambil aja gitu, Pak, karena kan nggak tahu studi kasus kan nggak bisa dibohongin gitu, Pak. Iya memang. Kayak gitu. Dia nggak jadi bohongin. Ya Iya, anggap aja Pak. kan itu contoh ya, Pak. Kan contoh, Contoh iya. kecil aja kan, nggak terlalu dipaparin seperti apa. Iya. Iya. Ya kamu makanya dibaca gitunya, terus kamu simpulin jadinya. Di itunya, di contohnya itu kamu buat kesimpulan bahwa kejadiannya ini, sumbernya ini kan gitu. Bisa kan ya? Insya Allah bisa deh, Pak. Insya Allah, Pak. Bisa. Baik. Bisa, insya Allah bisa. Karena ini kan berhubungan, ya ini kan banyak ya itunya, materinya kan banyak gitu. Pak, yang subjudul itu gimana, Pak, kalau ditulis tangan? Subjudul dan judul. Kamu Enggak. udah tulis belum? Udah dibuat belum? Kalau belum, Kayak saya sih baru ngetik itu, Pak, yang materi 1 sama 2 doang. Baru ngetik tadi malam. Saya baru bikin itu. Terus Pak Api bilang ditulis. Berarti saya tinggal ini aja, Pak. Maksudnya yang udah saya bikin Word ini saya tulis lagi di kertas apa gimana, Pak? iya gitu aja, lebih itunya enaknya gitu aja. Gitu. Apa ya? Tadi saya mau. Oke, yang ini kalau yang udah terlanjur dibuat secara ketik, silakan diketik gitu ya. Udah submit gitu ya. Tapi nanti saya itu lagi review. Benar-benar saya review, dibaca emang benar copy paste dari ini materi banget gitu ya. Terus nggak kelihatan itunya, ada tulis rapi gitu ya. Kalau rapi sih nggak masalah, kalau berantakan copy paste berarti nggak dibaca. Saya khawatir itu aja, karena nanti ujiannya pasti lewat situ semua gitu. Dan contoh-contohnya di situ juga. Dan pertemuan 6, semua bahan saya masukin semua ke Google Classroom. Kalian bikin pertanyaan setiap anak. Itu juga saya nilai. Minimal 3 pertanyaan. Paling banyak 3 pertanyaan, paling banyak 5. Setiap materi ya. Gitunya, sama jawabannya. Gitu. Nanti itu dijadikan UTS. Jadi bahan semua kumpul semua, pertanyaannya yang bagus pilih, saya keluarkan jadi bahan UTS. Gitu. Jadi bahannya memang kalian tulis sendiri pakai tangan atau pakai yang udah terlanjur ya nggak apa-apa gitu kan. Pertanyaannya juga ada gitu kan. Bahan-bahannya semua
nggak akan jauh-jauh dari situ semua dan dijadikan sebagai UTS. Gitu. Ada jawabannya juga ya, pertanyaan dan jawabannya harus ini. Itu nanti juga dinilai ke jadi penilaian ke ini tugas, berarti tugas kedua gitu ya. Gitu. Ada pertanyaan nggak? Berarti nanti untuk pertemuan selanjutnya kita harus punya 3 pertanyaan gitu ya, Pak? Setiap itunya, setiap nanti di yang pertemuan ke-6-nya di kan ujian kan 7 pertemuan, ya kan? Nanti saya kasih semua di Google Classroom kan, materi-materinya 1 sampai 7. Nah itu buat pertanyaan minimal 3, maksimal 5, gitu ya, dengan pertanyaan dan jawaban, gitu. Tiap anak-anak ya, tiap masing-masing teman-teman buat. Oh, berarti kita harus punya pertanyaan dan jawaban masing-masing dari kita. Iya, betul, pertanyaan dan jawabannya siap masing-masing. Nah, itu semua akan jadi bahan UTS-nya. Berarti udah punya catatan, udah punya pertanyaan, terus ada jawaban kan gitu. Cuman soalnya belum ketahuan gitu yang mana soalnya. Jadi memang harus disiapkan. Ada yang keberatan nggak? Ada yang mau ditanyain? Ada yang mau keberatan? Kalau Berarti misalkan 2 deh, Pak, gimana, Pak? 2. Iya. Dua pertanyaan. Yang 2 pertanyaan pasti ini. Kalau 2 pertanyaan pasti ntar seragam semua. Kalau seragam ya kan ini pasti kalau 2 nanti seragam semua. Berarti kalau seragam semua berarti itu tuh nggak aci juga gitu, nggak bagus gitu ya. Nanti soal dari saya juga yang keluar ntar. Gitu. Kalau semakin banyak variabel kalian buat, semakin ini gitu. Kalau 2 nggak ada pilihan saya juga. Oke, Pak. Pilihannya 2 sama lagi. Pasti anak-anak pasti sama semua. Kalau sama semua nggak ini dong, nggak seru. Gitu. Diharapkan sih bisa ada ini bisa ngegali pertanyaan apa yang ini. Gitu. Nanti ya pokoknya ini deh. Diokein aja dulu nanti inilah masalah-masalahnya jangan dipikirin berat-berat dulu. Itu nggak susah kok. Oke, ada yang mau itu loh, jangan 2 deh, 3 minimal. Enak kan ganjil-ganjil. Oke, Pak. Angka ganjil, angka yang disenangi nama Allah. Kalau genap susah, ngambil keputusan harus ganjil. Voting juga harus ganjil. Jadi ada yang ngebedain. Oke. Ada yang mau ditanyain lagi? Berarti kalau yang udah ngerjain ditulis diketik itu ya nggak apa-apa. Tapi saya tetap pasti baca itu kok. Saya baca ininya kelihatan copy paste apa enggak gitu ya dengan ininya. Kan tulis hurufnya juga sama gitu kan. Typing error saya juga kelihatan gitu. Nah, gitu aja. Jadi kalau yang kayak itu nanti saya suruh bikin tulis lagi gitu. Yang penting adalah sungguh-sungguh gitu dibaca, jangan di copy paste. Maksud tujuannya sih gitu. Tapi emang ini ya kurang detail ini.
Oke, ada pertanyaan lagi? Pak, Ya. ini sebelumnya itu kan mungkin ada yang udah ngirim duluan nih Pak. Mungkin ada beberapa orang itu kan udah terlanjur ya Pak. Nanti kalau misalkan ada yang nggak sengaja mengirimkan file Word, gimana Pak? Nggak sengaja, kan udah di sini. Berarti batas akhirnya di sini. Oke. Iya kan, batas akhirnya di sini. Berarti yang lain ya harus tulis gitu. Tapi apa ada nilai, misalkan kayak mungkin ada yang ngetik nih Pak, penilaiannya kan pasti masing-masing Pak, yang kayak misalkan dia tulis tangan sama yang ngetik. Tulis tangan yang lebih afdol. Oke, masih Pak, itu aja. Tulis tangan yang lebih afdol. Yang lebih tinggi. Gitu. Oke, ada yang mau ditanyain lagi? Jadi nggak ada yang bilang kepleset, nggak ada. Ini kita udah tahu bareng-bareng semua nih. Berarti udah ini kan, udah diumumin bahwa ya berarti tanggal sekarang 31 nggak ini lagi. Yang ngirim dari tanggal 31 pakai Word berarti udah ini. Iya ya. Pak, soalnya nggak ada keterangan sih Pak tulis tangannya, jadi udah saya keburu kerjain. Ya udah deh kalau gitu ntar saya mungkin rencananya mau tulis tangan deh dari sekarang. Soalnya Iya, nggak ada terserah, keterangan nggak sih apa-apa. Pak. Jadinya Iya, tapi maaf itu. nilainya nanti kurang Pak. Pokoknya kelihatan yang saya bisa ngelihat ini baca apa ditulis apa namanya diketik atau emang di copy paste bisa itu kok. Ya, nggak apa-apa kalau emang itu tulisannya apa di copy apa namanya diketik ya udah nggak apa-apa gitu kan sampai batas sekarang. Tapi kalau yang lain tulis tangan kalau belum ngerjain berarti kan ada apa ya? Oh ya, artikelnya udah itu kan, udah masuk situ semua ya. Kalau udah ya nggak apa-apa. Nanti dianggap juga kan lebih awal, itu nilainya lebih awal. Pokoknya kerjain aja. Kalau yang sekarang nggak setelah di tanggal ini 31 ini udah tulis tangan gitu ya. Kalau yang lainnya ya silakan nanti. Yang sudah kirim nggak apa-apa juga gitu ya. Pak, Ya, berarti ini kan aku udah ngirim duluan nih, berarti nggak usah di-cancel, Pak, atau gimana? ya nggak usah di-cancel, nanti saya baca. Ya, udah di-cancel. Ya udah saya cancel juga Pak. Habis Bapak bilangnya lebih bagus tulis tangan. Baru aja Pak, barusan banget Pak. Ya, cancel habis Bapak bilang tulis tangan lebih afdol. Jadi Iya, jadi 4-4-nya saya cancel. Baru aja Pak. Sama tuh kayak Baru. gimana? baru banget Ini, Pak. Baru saya cancel. Ya udah Pak, tulis tangan aja. Udahlah, tulis tangan aja kalau gitu. Nggak apa-apa, biar nilainya gede. Jadi seragam semua gitu. Di sini ini ya. Iya Saya nggak Pak. disebutin sih. Udah Ya udah nggak nyari-nyari. apa-apa lah. Pahala PL, pahala. Udah begadangan Pak kerjain Pak. Ya, adil. Nggak jadi semua gitu. Saya kemarin bentar. Iya nggak ada. Memang ini ya. Nggak ada kata-kata. Cuman Tulis hanya tangan. karya tulis gitu aja sih Pak. Iya. Cuman Pak, waktu itu kan kata Bapak ada disuruh pakai cover gitu tuh Pak. Itu kalau yang itu apa Nah tugas? iya Pak. Pakai cover Pak itu Pak pertamanya. Iya Pak. nggak apa-apa. Pakai cover nggak apa-apa. Gitu. Nggak apa-apa pakai cover gitu. Covernya cover secara ininya nggak masalah. Apa dengan tulisan gitu nggak apa-apa. Sorry dengan printan itu nggak apa-apa. Oke ya. Berarti ya kalau yang tadi udah di cancel mau dikirim lagi juga nggak masalah. Oke, ada pertanyaan lagi?
Oh, ada yang belum gabung ke ini Google Classroom. Oh, nanti tanya sama ini deh, ketua kelasnya deh, si Daniel Nego tuh belum. Ya, Pak. Si Daniel Nego belum itu tuh, belum gabung ke Google Classroom. Nanti aja ya kalau emang itu. Oh, itu udah ada tuh. Itu udah ada ininya, Pak. Nah, itu udah tuh, Nil. Oke, ada pertanyaan lagi? Ya kalau nggak apa namanya karena saya mungkin ini kali banyak kelas gitu, saya lupa ini apa namanya menginformasikan. Di kelas lain pakai tulis tangan sih soalnya. Oke, udah clear? Kalau yang itu nggak masalah, jangan di dulu nggak apa. Coba saya lihat, masih bisa kebaca nggak? Oke deh kalau gitu. Ya, bisa kita mulai ya dengan ini. Dan mungkin saya juga minta maaf kurang apa di instruksinya kurang detail apa secara tertulis gitu ya. Bahwa instruksinya harus dengan tulis tangan gitu ya. Kurang apa? Ada poin yang kurang. Oke, kita lanjutkan di sini pertemuan kita kelima, kita bahas masih sama yang kemarin juga nih. Lanjutin tentang bahwa strategi, di sini ada konsep strategi. Jadinya dalam membuat formula di dalam strategi HRM ada konsepnya itu sendiri ya. Ada konsepnya, ada kerangka berpikirnya gitu ya. Dimana kalau yang namanya strategi ini sebenarnya adalah tujuan dari organisasi untuk mencapai kinerja organisasi yang menjadi requirement bisnis gitu ya, atau requirement daripada top management gitu ya. Jadi sebenarnya HR ini juga merupakan strategi HRM nantinya turunan daripada strategi bisnis dari top management. Di sini strategi adalah proses mendefinisikan niat atau disebut juga niat strategi, ya berarti niat tujuan gitu ya, dan mengalokasikan atau mencocokkan sumber daya dengan peluang dan kebutuhan. Oke, jadi konsepnya strategi ini mencocokkan sumber daya yang ada di perusahaan atau internal, ya baik itu people, baik itu apa mungkin bahan baku di situ juga kompetensinya, itu sumber daya ininya ya, yang ada di dalam organisasi. Ya, itu harus dilihat ya, dinilai di assessment. Dinilai di assessment untuk yang eksternalnya sendiri kita melihat opportunity-nya, peluangnya, ya peluang artinya bahwa apakah human kita atau people yang ada di kita di perusahaan yang ada ini memberikan nilai tambah nggak terhadap perusahaan, ya ada nilai tambahnya nggak gitu ya. Kalau nggak berarti kalau di sini kita cocokkan antara sumber daya
dengan peluang, dengan kompetensi yang ada, dicocokin ini visinya. Ya. Kalau kompetensinya kita cocokin kurang memadai, berarti nanti adanya training atau pelatihan gitu, jalan keluarnya gitu. Jadi di sini baru setelah pencocokan sumber daya dan peluang akan menghasilkan bahwa kebutuhan karyawan yang kita sesuaikan dengan tujuan requirement bisnisnya bisa terpenuhi gitu ya. Dan di sini disebut juga strategi berbasis sumber daya. Ya. Ada yang mau ditanyain? Belum ada. Jadi HR punya strategi gitu, strategi HR. Dia pokoknya dia melihat bahwa di situ para HR sumber dayanya khususnya people yang ada di perusahaan ya, di internalnya itu dilihat apakah ada gap gitu ya dengan requirement bisnis yang diajukan oleh si top manajemen gitu ya. Kalau terjadi gap atau kesenjangan gitu, misalkan ada teknologi baru, ada perubahan sistem, terus menciptakan kan cara kerja yang berbeda gitu kan. Tentunya itulah yang kita cocokkan sebagai HR. Kalau itu ada gap atau kesenjangan, karyawan kita ya mesti dilatih gitu ya, ada pelatihan gitu. Sehingga nanti kebutuhan requirement bisnisnya akan terpenuhi gitu ya. Makanya di sini disebut juga strategi berbasis sumber daya. Ya ini yang di sini maksudnya gitu. Tadi ada suara ada yang mau nanya, silakan. Makanya kita lanjutin di sini ada yang namanya bahwa strategi HR itu ada kaitannya juga dengan strategi bisnis. Nah ini sebenarnya strategi bisnis ini adalah strategi di top manajemen gitu, di CEO-nya gitu kan. Sedangkan di strategi HR itu ada di bawahnya gitu. Kalau secara struktur organisasi bahwa strategi bisnis ada di top manajemen di CEO, sedangkan di strategi HR khususnya HR nih si SDM-nya dia ada di direktorat atau direksi gitu kan. Ya di level direksi bukan di level CEO-nya. Nah, ini pasti ada keterkaitannya yang saya bilang tadi bahwa strategi bisnis sebagai requirement bisnis terhadap HR strategi gitu ya. Di sini disebutin bahwa bisnis strategi berkaitan dengan pencapaian keunggulan kompetitif. Ya, tentu ya namanya bisnis CEO melihat bahwa di dalam strategi bisnis ini melihat bahwa perusahaannya itu harus memiliki keunikan dengan perusahaan yang lain, yaitu keunggulan advantage kompetitif gitu ya, keunggulan yang kompetitif, keunggulan gitu ya di perusahaan. Nah ini pasti menjadi tujuan daripada CEO-nya, bisnis strateginya di situ.
Nah, di dalam implementasinya sendiri, ini memang di jajaran manajer atau strategi manajer ini jadi tantangan gitu ya. Karena yang menjalankan implementasi adalah mereka di level middle gitu ya, di level first manager gitu ya. Makanya di sini di dalam pengembangan dan implementasi strategi tergantung kepada kemampuan knowledge, kemampuan skill dari para manajer organisasi. Nah, ini juga berarti kan PR nih. HR punya PR gitu kan terhadap manajernya itu sendiri, ya kan? Ataupun karyawan secara umumnya gitu. Nah, ini. Jadi ada terkaitannya dengan apa strategi HR dengan bisnis strategi, bahwa kalau bisnis strategi keinginan perusahaan itu unggul terhadap perusahaan lain, yaitu keunggulan kompetisi, competitive advantage, ada kelebihan keunggulan yang unik gitu ya. Untuk mencapai keunggulan yang unik itu tentunya harus karyawan memiliki keterampilan baik soft skill-nya maupun hard skill-nya harus di matchingin gitu, harus disesuaikan gitu. Ya. Nah, yang matchingin tentunya HR. Makanya di situ harus dicocokin antara sumber daya yang people yang ada dengan keinginan dari keunggulan kompetitifnya itu. Berarti kalau ada keunggulan kompetitif bisa terjadi ada perubahan secara teknologi, perubahan adanya sistem baru, ada model tertentu yang baru, sehingga nanti ada proses baru gitu ya di dalam proses bisnis yang baru. Kemudian bisa nggak si manajer ataupun yang manajer lain, first line atau manajer atau staf yang di bawahnya itu bisa nggak mengadopsi, cepat beradaptasi dengan proses bisnis yang baru. Itu PR dari HR-nya ngelihatnya. Ya. Kalau ada question seperti itu, ada kesenjangan, berarti ada sesuatu yang harus diperbaiki. Ya. Itu dengan bisa juga nanti mungkin ada di sini, ada pelatihan atau apa. Ya. Tentunya itu ya, nanti ada pelatihan, ada training, ada selain juga bikin SOP dan sebagaimana itu nanti kita lihat. Di sini strategi dinyatakan dalam tujuan strategis dan dikembangkan dan diimplementasikan di rencana strategis ya, melalui proses manajemen strategi. Bingung ya kata-katanya? Iya, Jadi bingung ya, agak sulit ya. Jadi gini, di dalam kita membuat strategi, ya, strategi itu harus ditentukan tujuan strateginya gitu. Ya. Tujuan strateginya apa? Ya. Misalkan tujuan strategi kita berarti terkait dengan disesuaikan dengan yang namanya pasti kalian kenal yang namanya visi dan misi perusahaan, gitu ya. Misalkan kalau di perusahaan apa yang ini ya, visinya apa ya? Kalau di yang kalian tahu apa ya? Visinya perusahaan. Contohnya apa ya?
Kalau Bang Jago itu dia visinya apa ya? Coba nanti saya lihat di Google deh. Ada yang bisa itu enggak? Visi misinya Bang Jago gitu misalkan. Bentar, saya lihat dulu ya. Visi misinya Bang Jago. Atau Carung Popan deh ya, kalau Bang Jago. Tahu nggak sih Bang Jago? Saya baru dengar, Pak. Oh, iya. Itu ada itu yang apa bank baru itu ya, digital banking. Itu namanya itu Bang Jago. Nah, di sini kita coba visi misinya Carun Pokpan. Carun Pokpan tahu nggak? Apa, Pak? Carun Pokpan tahu? Carun Pokpan. Perusahaan Carun Pokpan. Nggak tahu ya? Enggak. Waduh. Apa ya Carun Pokpan? Pernah beli ke toko Prima nggak? Apa tuh? Unggas gitu. Sekarang dia juga ngembangin di itu tuh, toko Unggas. Toko Unggas, toko Prima. Toko Prima di tempat tinggal kalian ada nggak? Prima. Yang jualan nugget itu. Ayam. Enggak ada, Pak. Ada. Nggak ada? Ada, Pak. Oh, ada. Nah, itu ininya tuh apa anak perusahaannya atau unit terkecilnya dari Carun Pokpan, Prima. Ya. Carun Pokpan itu perusahaan besar, gitu ya, perusahaan besar dalam bidang apa peternakan ayam negeri gitu ya. Dia mengelola apa namanya memproduksi apa ya telurnya gitu ya, ayamnya juga, ayamnya ayam potong dijadikan nugget juga dan sebagainya dan seterusnya. Itu salah satunya itu Carun Pokpan tuh ya. Udang juga, udang Paname, udang jenis-jenis udang itu yang diekspor gitu kan. Nah, itu bisa kalian itu juga tuh lihat. Nah, di sini saya mau bilang bahwa strategi itu dinyatakan dalam tujuan strategis. Jadi dia tujuan strategis itu dilihat dari visi dan misinya si perusahaan. Saya mau ngambil contoh ini Carun Pokpan gitu ya. Dia visi dan misinya disebutkan bahwa visinya adalah menyediakan pangan bagi dunia yang berkembang. Itu visi dream-nya ya, dream-nya. Terus misinya memproduksi dan menjual pakan anak ayam usia sehari dan makanan olahan yang memiliki kualitas tinggi dan berinovasi. Itu misinya. Ya, menyediakan pakan bagi dunia yang berkembang ini. Ya, terus kedua yang misinya memproduksi dan menjual. Nah, di sini baru di sini strategi dinyatakan di dalam tujuan strategis. Berarti dia merujuk pada visi dan misi perusahaan. Tujuannya ya dream-nya itu ya menyediakan pangan ya bagi dunia yang berkembang. Dan juga sekaligus implementasinya dia nanti ada memproduksi bahan menjual pakan anak ayam, makanan olahan seperti nugget dan sebagainya gitu ya, dengan kualitas yang tinggi.
Ini gitu ya, tujuan daripada strategis perusahaannya gitu ya. Nah, ini kemudian dikembangkan. Ya, dikembangkan di sini karena apa? Tadi dibilang bahwa strategi dikembangkan dan diimplementasikan, direncanakan strategis melalui proses manajemen strategis. Jadi dengan tujuan strategis ini merujuk kepada visi misi, rencana strategis ini dibuat ya ada kerangka berpikirnya, kerangka pola kerjanya dengan cara proses manajemen strategis. Nah, ini ada polanya nih, cara mengerjainnya ada. Sebenarnya di bawah ini ada nih. Di bawah ini. Jadi proses manajemen strategis itu, bentar ya, saya mau ke bawah dulu. Mungkin izin kali ya. Nah, ini dari gambar ini ya. Tadi di perencanaan dimulai dari tujuan strategis, yaitu merujuk dari visi dan misi itu ya, dari calon papan, kemudian diimplementasikan di dalam proses manajemen strategis, perencanaan manajemen strategis itu. Nah, ini salah satu bikin perencanaannya seperti ini. Framework-nya gini. Ya, ini nggak jauh beda dengan bisnis, sebenarnya sama. HR bisnis juga sama, strategi bisnis juga sama gitu. Kalau ini framework-nya HRM gitu ya. Hampir mirip. Di sini ada internal, isu-isu internal, ada isu-isu dari eksternal, situasi faktor gitu kan. Terus nanti dibuat ada analisa SWOT dan sebagainya. Tapi untuk S1 nggak sampai ke situ sih ya. Jadi ada kerangkanya. Nanti di pertemuan berikutnya nih, 5 setelah ini saya kasih itu. Kalau nggak salah di portal udah saya kirim itu. Bisa kalian lihat. Jadi untuk membuat strategi ini ya, dia ada proses manajemen strategi. Jadi kerangka berpikirnya yang kayak tadi itu. Ya, kerangka berpikirnya, kerangka untuk framework-nya kayak gitu. Melalui proses manajemen strategi gitu ya. Jadi sebenarnya nggak susah-susah banget gitu ngikutin ininya. Karena ada framework-nya. Nanti setelah ini kita bicarakan. Ini karena kita ngomong masalah konsep strateginya dulu gitu ya. Buka dulu gambaran umumnya seperti itu. Nah, kalau kita bicara, lanjutin ya. Kalau kita bicara masalah suatu strategi, ya, adalah tentang implementasi. Berarti bagaimana kalau kita berstrategi sebenarnya adalah bagaimana kita mengimplementasinya, adalah tentang implementasi. Ya. Ketika implementasi di dalam organisasi atau perusahaan, itu akan membicarakan
yang namanya manajemen perubahan serta perencanaan. Ya, nah ini yang dibilang HR pasti ngelihat nih, pasti ada sesuatu yang dinamis, namanya manajemen perubahan. Dinamis ini bisa cara kerja akan membuat orang kultur budaya kerjanya beda. Ya. Nah ini yang dipikirin HR gitu, supaya bagaimana memformulakannya gitu ya, proses teknologi ataupun ada perubahan di proses bisnis menyebabkan nanti ada perubahan di dalam organisasi. Nah itu yang dicocokkan dengan keadaan karyawan yang sendiri gitu ya. Nanti dibuatkan suatu solusinya seperti apa nantinya. Ya, solusinya nanti pasti ada coaching, terus ada pendekatan, ada sosialisasi dan sebagainya gitu. Ada pelatihan gitu. Atau juga karyawan diberi workshop gitu ya tentang keadaan perusahaan yang secara globalnya gitu. Makanya kalian mesti banyak baca gitu ya tentang perusahaan-perusahaan yang ini ya, perusahaan-perusahaan misalnya tadi Carun contohnya, kamu bedah, baca ini di Wikipedia banyak. Jadi strategi adalah implementasi yang meliputi manajemen perubahan dan juga perencanaan. Pasti di situ implementasi strategi konsepnya dia meliputi manajemen perubahan dan juga perencanaan. Manajemen perubahan ini bagaimana memanage adanya suatu proses bisnis ataupun yang berubah gitu, proses bisnisnya berubah, ataupun yang disebabkan oleh teknologi, bisa disebabkan oleh gaya manajemen gitu ya, orang-orangnya, perilakunya, manajemen top atasnya gitu ya, itu akan merubah gitu. Perilaku individu manajemen berubah. Nah ini disebut juga manajemen perubahan ya. Dan disertai dengan di sini perencanaan. Oke, ada yang mau ditanyain supaya lebih Rehan, ada mau ditanyain? Belum terlalu, Pak. Belum. Ardiansyah, Yoga. Bingung, Pak. Ada, Pak. Oh, tadi siapa yang kalau bingung berarti dia udah mulai ini. Udah mulai diajak berpikir itunya. Gimana bingungnya kenapa? Enggak, maksudnya saya bingung, Pak, mau nanya apa. Oh, Belum itu nggak ngerti. nggak ngerti. Iya. Oh, oke. Gimana nih? Oke, nggak apa-apa. Nanti kita lanjutin. Pasti nanti kita akan ketemu ininya kok. Ya. Oke, kalau gitu gini dulu deh. Kalau memang sebenarnya tahu nggak sih yang namanya strategi itu apaan? Di sini nggak ada ya strategi. Sebenarnya udah ini minggu kemarin tuh udah diituin tuh.
Kan sebenarnya oke, kalau kayak gitu, kalau masih bingung berarti kita mau ini dulu nih, di charge dulu ininya nih, mesti tahu dari awalnya dulu, mungkin itu kali ya. Minggu kemarin nah di sini kan kita bicara ya, kita bicara Human Resources Management proses HRM. Jadi bagaimana proses HRM terjadi atau Human Resources Management itu terjadi. Manajemen berarti mengatur, merencanakan, mengaktualisasikan, ya, mengorganisasikan dan juga mengontrol sumber-sumber daya yang ada. Jadi proses pembentukan manajemennya seperti apa? Itu proses HRM. Nah ini dalam proses HRM ini kan ya terkait dengan pengembangan strategi SDM. Ya. Jadi kalau orang mau mencapai, kalau kalian ingin mendapatkan IPK yang terbaik atau optimal, tentu punya strategi nggak? Punya, Pak. Punya, kan? Setiap orang pasti punya strategi. Nah, strateginya masih standar kan? Atau nanti kompetitif nggak? Pasti kamu akan mencocokkan sama teman kamu kan, benchmark gitu ya. Oh, ternyata ini strategi saya biasa-biasa aja gitu kan. Sama si A gitu kan. Berarti harus ada keunggulan di dalam itu. Caranya seperti apa? Mungkin dulunya baca baru 1-2 kali gitu ya, bacanya mungkin bisa 3 atau 4 kali murajaahnya gitu loh. Murajaahnya bisa ini nggak 3 kali, mungkin temannya 2 kali nyampe gitu kan. Kita biasa-biasa aja berarti murajaahnya bisa 4 kali, 5 kali gitu diulang-ulang. Sehingga terbentuk keunggulan individu atau pribadi kalian gitu. Sama di HR SDM gitu ya. Tapi HR SDM itu membuat strategi sebenarnya kan mengembangkan SDM yang sumber daya manusia yang ada di perusahaan atau organisasi gitu ya. Ya, dia mengguidance. Jadi strategi ini sebenarnya adalah pedoman rencana jangka panjang. Ya, pedoman ataupun perencanaan jangka panjang. Ya. Di mana yang dibilang yang dimaksud dengan di sini proses manajemen sumber daya manusia ini ada strategi SDM-nya, ada formulanya, strateginya, ada di level keduanya nanti kebijakan dan juga implementasi praktek. Jadi kalau kalian udah punya mau belajar tujuannya, visi dan misinya dapat IPK 3 atau 3,5 gitu kan. Itu visi dan misi kalian. Visinya segitu. Misinya apa? Mungkin dengan dengan membaca baca buku referensi
artikel mata kuliah. Itu misinya. Tadi visinya tadi itu. Jadi IPK itu misinya adalah membaca buku-buku yang sesuai dengan mata kuliah, artikel-artikel mata kuliah, majalah dan sebagainya. Itu kan itu. Nah, itu diturunin itu jadi sebuah pedoman. Ya, formula. Formula itu terbentuk dari apa namanya? Kekuatan internal kalian, terus juga kekuatan eksternal lawan gitu ya, atau pasar gitu, atau yang lainnya gitu ya. Nah, itu akan nanti diformulasikan itu gimana sebenarnya kekuatannya. Jadi ada analisa sendiri itu, ada analisa SWOT gitu ya. Nanti coba kalian itu nanti jadi PR apa yang dimaksud dengan analisa SWOT gitu ya. Nah, itu adalah bagaimana memberi formula daripada apa namanya strategi, sebuah strategi gitu ya, formula strategi. Itu umum, bisa membuat SDM, bisa buat strategi sistem dan sebagainya. Ya, setelah formulasi itu didapat nilai di assessment, dibuatlah kebijakan-kebijakan, kelemahannya apa, keunggulannya apa, gitu kan. Kelemahan kalian apa, keunggulannya yang apa, gitu ya. Opportunity-nya, peluang di pasar gimana, peluang kamu, kans kamu untuk lebih apa namanya, mendapatkan nilai gimana caranya gitu kan. Terus ada ancaman gitu, mungkin ancaman ini ya istilah hambatannya gitu ya, kayak gitu. Nah, itu yang ditelurkan dari kebijakan-kebijakan dari itu, baru nanti diimplementasiin, ya kan. Implementasinya yaitu saya harus belajar umpamanya misalkan kekurangan ya, berdasarkan tadi analisa SWOT kekurangan, saya baru belajar 2 kali, teman saya misalkan 5 kali, ya saya harus murojaah sampai 5 apa 6 kali gitu ya, kira-kira gitu implementasinya. Sehingga nanti tujuan akhir saya di misinya itu, tujuan saya ke depan mencapai IPK-nya 3 atau 4 tercapai gitu kan. Jadi omongnya sesimpel itu sih sebenarnya. Kita bicarain masalah strategi. Strategi apapun, strategi HRG, strategi apa namanya, sistem dan sebagainya gitu, sama gitu ya. Kalau di HR, sebenarnya proses yang paling apa namanya, mempengaruhi di sini HR adalah aspek berbasis kompetensi. Terus manajemen pengetahuan, analisa peran dan juga kompetensi. Jadi sebenarnya pendekatan kompetensi kalau HR. Ya. Terus pendekatan berikutnya adalah approach-nya manajemen pengetahuan, knowledge. Terus analisa peran, berarti job evaluasi. Ya, analisa peran karyawan dengan pangkatnya manajer lini apa gitu ya. Ya, analisa perannya di situ. Terus kompetensinya gitu ya. Kompetensi itu berarti keahlian yang dimilikinya seberapa baik gitu ya untuk menghadapi tantangan perusahaan ke depan. Ya, tantangan adanya proses bisnis yang tinggi gitu, atau proses bisnis yang baru gitu kan.
Maka di sini harus ada namanya di HR itu selalu memanage pengetahuan, knowledge karyawan-karyawannya gitu kan. Apa yang jadi kekurangannya, apa yang menjadi kelebihannya, diukur gitu. Oh, berarti harus ini kompetensi, ini kekurangan, kalian harus training ini. Ya, kalian harus dibekali ilmu ini gitu kan, knowledge untuk menambah skill, soft skill maupun hard skill-nya, yaitu kompetensi. Gitu. Jadi HR kita membahas proses manajemen HR ini, kita sebenarnya membahas bagaimana HR itu membentuk strateginya nanti, kebijakannya, dan juga implementasinya gitu. Nah, ini strategi HR-nya. Berarti perencanaan bagaimana langkah-langkah strategis HRM-nya. Di sini karakter penting untuk menentukan dari manajemen sumber daya manusia adalah strategis. Karakter ini diungkapkan oleh pendekatan konsep HRM strategis yang terintegrasi dengan pengembangan strategi SDM, ya, memungkinkan organisasi untuk mencapai tujuan. Selanjutnya memahami gagasan HRM strategis. Ya. Untuk maka perlu yang namanya memahami konsep strategi yang menjadi dasarnya. Ya kan sini kita bicara di konsep strategi. Strategi ini definisinya adalah arah dan ruang lingkup dari organisasi, bicaranya jangka panjang. Jadi strategi, kalau kita bicara tadi strategi HRG, berarti dia membuat pedoman dan juga sebagai arahan atau ruang lingkup, ya, pengembangan sumber daya manusianya dalam jangka waktu yang panjang, 3-5 tahun katanya gitu. Dan di sini selanjutnya dia bekerja bagaimana mencocokkan, ya, sumber dayanya atau internal yang di dalam, gitu ya. Berarti ada people-nya di situ. Terus ada, kalau kita ngomong masalah SDM, pasti people-nya. Terus juga sumber daya perusahaan yang lain, misalkan teknologinya, terus mesinnya, informasinya, dan gitu ya. Itu internal yang ada di dalam perusahaan. Ya. Kemudian dicocokkan dengan lingkungan yang sifatnya eksternal. Ya. Tadi yang saya bilang bahwa kekuatan yang ada di internal kalian, ya, dibandingkan atau dicocokkan dengan teman-teman yang lain gitu. Contohnya cara belajar, gitu ya. Yang sana murajaahnya sekali, ya, kalian sekali nggak cukup, umpamanya gitu, bisa 2 kali 3 kali murajaahnya, ulang-ulang gitu ya. Ya, tentu jangan patah semangat gitu kan, itu namanya pencocokan. HR juga gitu ya, mencocokkan sumber daya orangnya yang ada gitu, terutama knowledge, kompetensi, dan juga
adaptasi manajemen perubahan gitu terhadap nanti faktor-faktor eksternal, dibandingin, benar-benar dibandingin, dicocokin gitu. Gimana nih? Apakah tadi nanti ini ya ada gap nggak gitu? Nah, faktor-faktor yang eksternal apa tuh yang termasuk eksternal? Yaitu tadi ya pasar eksternal. Kalau ini ya kita ngomong perusahaan nih, berarti faktor eksternal tuh market, customer, klien. Ya, klien dalam memenuhi harapan pemangku kepentingan. Klien berarti bisa juga instansi ya, instansi terkait gitu ya, di dalam memenuhi harapan pemangku kepentingan. Jadi pemangku kepentingan itu stakeholder gitu ya. Ya, yang ada di stakeholder berarti bisa masyarakat, bisa pemegang saham, bisa kreditur dan sebagainya, itu pemangku kepentingan gitu ya, stakeholder. Nah itu ini faktor eksternal yang HR lihat gitu ya, dibandingkan nantinya dengan dicocokkan dengan ini sumber daya yang ada di perusahaan, ya manusianya, people-nya, modalnya, mesinnya, terus informasinya gitu dan sebagainya gitu ya, dicocokin gitu. Caranya gimana pencocokannya? Alatnya adalah analisa paling mudah, yang paling bisa itunya adalah analisa SWOT gitu ya. Di sini nggak disebutin soalnya cuman saya tambahkan ini bagaimana menganalisanya, pencocokannya dengan analisa SWOT. Coba deh kalian browsing analisa SWOT itu apa? Ada yang udah dapat belum? Analisa SWOT, Pak. Iya, analisa analisa SWOT. Sebentar ya. Analisa SWOT. Sebentar ya. Nah, ini adalah toolsnya untuk mencocokkan oleh HRM gitu ya. Jadi mencocokkan, membandingkan cocok HRM gitu, cocokkan membandingkan internal, pihak internal yang harus pengada gitu, komponennya itu pasar, customer, klien, kreditur dan sebagainya. Analisa nah itu analisa SWOT apa SWOT? Yang tentang kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman perusahaan, Pak. Iya, itu ininya ya, untuk mencari, mengetahui bagaimana kekuatan S-nya kan itu ya, strong, kekuatan, W-nya weakness, kelemahan, O-nya opportunities, peluang, T-nya threat atau ancaman gitu ya. Nah, itu yang dianalisa, dicocokin bagaimana kekuatan people kita nih. Ya, kekuatan people kita gimana nih? Jadi ada skup-skupnya gitu ya, people-nya, program, handle masalah, terus penguasaan bahasa asing umpamanya kayak gitu, terus bisa adaptasi terhadap perubahan kayak gitu-gitu ya, masalah people gitu kan. Jadi ada ininya memang, people ada poin-poinnya gitu. Cuman kalau di sini saya nggak ngajarin secara detail gimana SWOT sampai terbentuknya matriknya gitu.
Sebenarnya ada matrik SWOT-nya ada gitu. Cuma saya nggak di sini nggak di itu kan. Kalau mau belajar ininya lagi, ini sih banyak nih di sini analisa SWO itu di talenta.co juga ini banyak. Ya, nah itu cara formulanya atau cara untuk memecahkan masalah ini pencocokannya dengan cara analisa SWOT yang paling populer itulah. Ya. Oke, ada yang mau ditanyakan tentang strategi ya menurut Johnson? Pak. Pak, saya iseng nanya, sekalian penasaran aja sih Pak, kalau misalnya ini kan tentang strategi HR ya Pak ya buat kerjaannya di kantornya gitu. Nah itu kira-kira ada semacam kayak rapat atau apa dari pihak HR-nya dalam membuat strateginya, atau masing-masing HR tuh harus punya strategi sendiri gitu, sendiri-sendiri pribadi gitu Pak. Apa di kantor tuh sebenarnya ada strategi itu dibahas bareng-bareng oleh divisi HR-nya itu gitu Pak. Kayak gitu Pak. Oke. Jadi pertanyaannya apakah HR strategi itu dibahas sendiri atau memang kolektif gitu ya? Iya Pak, harus punya sendiri atau memang ada khusus gitu dibuatin untuk membuat strategi di setiap perusahaan gitu Pak. Oh, gitu Rapat ya? gitu atau apa gitu Pak. Oke. Ya, ketangkap gitu ya. Untuk menjawab, ini Rehan kan ya? Iya Pak. Oke. Jadi teman-teman, Rehan nanya, apakah setiap perusahaan harus punya HR strategi? Gitu ya. Nah, HR strategi itu dibuatnya secara sendiri-sendiri, individu berarti pribadi gitu ya, atau kolektif, dibicarakan secara bersama-sama gitu ya. Iya, formal gitu. Secara formal gitu ya. Oke. Nah, ini bisa saya di sini ada framework-nya nih. Sebenarnya ini yang saya tunggu-tunggu pertanyaannya sebenarnya. Kalau gini maaf ya, jadi lompat-lompat nggak apa-apa ya. Ini karena kalau nggak gini akan terjadi, kalau saya bicara gitu aja pasti nggak dong deh. Nah ini ya tadi pertanyaannya, ya kan? Bahwa di dalam yang kita pahamin sekarang, HR itu adalah mitra daripada bisnis, mitra dengan fungsi-fungsi yang lainnya, gitu ya. Harus jadi kita ininya di alam kita ini, kalian udah punya kerja dan punya struktur organisasi, kamu pahamin ya, bahwa di dalam perusahaan tuh ada yang namanya top management, CEO, direktur utama, ada direktur HR di bawahnya, ada direktur marketing bisnis di itunya, direktur marketing dan bisnis, ada direktur IT dan operasional, ada direktur distribusi dan sebagainya. Ya. Kita bicara di HR, Direktorat HR. Ya. Bahwa di dalam perusahaan ada yang namanya strategi bisnis planning dari CEO-nya. Yang kalau di dalam itu, kalau nggak salah di dalam
pelajaran sistem informasi akuntansi itu yang namanya requirement business. Ada di tabel figur 13 strip 3. Yang konsep ininya, konsep apa SDLC-nya. System Development Life Cycle. Nah, dari situ kelihatan bahwa HR harus mengembangkan ide-ide yang ada atau pedoman-pedoman yang menjadi arahan pedoman dari direktur CEO, para direktur utama. Ya. Ini tujuannya kemana tuh? Ini HR-nya, tujuan dari CEO-nya, yaitu bahwa si CEO-nya umpamanya CEO sebenarnya sama, framework-nya sama, ngelihatnya perusahaan gitu ya, kekuatan internalnya juga, kekuatan eksternal, internal dan juga eksternalnya juga. Nanti menghasilkan sebenarnya kompetitif strategi gitu, yang dia inginin gitu. Misalkan karyawannya, ini kita masih ngomong di CEO-nya nih, dia juga punya strateginya juga, itu hitung-hitungan untuk ininya, formula strateginya gimana untuk dia sama internal yang dia itu kan internal juga, dia analisa, pakai analisa SWOT juga, cuman toolsnya unsurnya beda gitu ya, unsurnya beda, misalnya pelayanan, ya, kalau waktu kita lihat di figur 13 strip 3 itu pakai konsepnya konsep balance scorecard gitu. Dia lihat finansialnya. Ini kalau yang CEO ya, itunya. Terus pelayanan, terus non finansial gitu. Ada 4 ya gitu. Dia lihatnya itu secara strateginya dia. Ketemu gitu ya, bahwa keunggulan perusahaan itu adalah pelayanan yang terbaik dan produk mutu yang bagus untuk meningkatkan, misalkan dengan begitu dia bisa kinerja perusahaan itu meningkat misalkan 10% atau 15%. Gitu kan. Ini CEO, baru message yang dia terima, message dari si CEO-nya, ya, ditangkap oleh para direktur gitu. Di HR dia nangkap bahwa gua harus benahin yang namanya orang-orang yang ada di dia gitu loh. Di dia artinya yang semuanya di direktorat ini dibuat kebijakan supaya kebijakan itu compete gitu, bisa bersaing antar karyawan. Ya. Bisa bekerja secara inovasi, termotivasi dan berinovasi dalam bekerja gitu. Itu dia tuh yang kerjanya HR. Dia menciptakan itu. Makanya tadi yang dibilang manajemen perubahan, di situ unsurnya motivasi dan juga bicara tentang kompetensi gitu ya. Jadi bersaing, antar karyawan itu bersaing, harus bersaing. Kalau nggak ada bersaingan nggak maju gitu kan. Yang positif gitu yang ininya. Gitu. Maka ditentukan adanya formulanya, formula strateginya apa, berdasarkan analisa SWOT-nya tadi, SWOT-nya, kemudian bikin kebijakan misalnya reward, kebijakan punishment gitu ya. Terus implementasinya gimana gitu kan. Nah, pelaksanaannya gimana? Ya. Nah, nanti yang pelaksanaannya kan didelegasikan ke manajer direct line tuh, manajer first line.
dikasih guidance-nya gitu, tools-nya dikasih. Ya. Ada ininya, list-nya dikasih kepada mereka. Nah, ini kan yang jadi drive-nya kan adalah itunya, kebijakan reward-nya sama insentif lah, benefit dan sebagainya, gitu, remunerasi gitu kan, supaya orang lebih bergairah gitu kan. Gitu. Ininya pertama itu yang dikerjain si HR-nya. Apakah setiap perusahaan harus HR-nya memikirkan kayak gitu? Iya. Punya HR mikirnya itu, dibicarakannya secara individu apa kolektif. Kalau muatannya gede kayak gini kolektif. Gitu. Ada timnya. Kalau waktu kita ngomong di sistem informasi akuntansi, itu adanya proyek inisiasi. Ya, jadi ada timnya, tim proyeknya. Di sini juga sama, ada tim proyek HR-nya yang membuat kebijakan, membuat juknisnya, implementasi ada. Mudah-mudahan bisa kebayang gitu ya, itunya. Bisa Pak, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah kebayang itu ya. Makanya saya perlu ada yang nanya. Kalau nggak nanya susah ininya. Kalau susah jelasinnya. Ini HR ini emang harus didiskusiin, bukan didengerin ininya slide-nya gitu. Kalau dengerin slide-nya makin pusing. Harus ditanya, benar-benar ditanya. Nanti saya jelasinnya itu sesuai dengan nanti jalannya si slide-nya gitu. Nah, ini seperti ini nih. Ini yang ditampilkan adalah framework, baca ya. Framework HR. Inilah yang dimaksud secara kolektif, HR akan menganalisa kekuatan yang ada di perusahaan, khususnya ininya people-nya gitu. Ya. Di sini ada kepentingan internal, di sini ada kepentingan eksternal. Ya kan? Shareholder interest, kepentingan stakeholder, manajemen, employee, perusahaan, government, ini ya, maksudnya peraturan ya. Union itu serikat kerja gitu kan. Ada juga di sini eksternalnya gitu ya. Ada karakter workforce, ada kondisi bisnis strategi, ada market, pasar kerja nih, eksternal, pekerja yang lainnya juga nih. Ini hampir mirip, berarti ini sejenis ya, perusahaan sejenis. Ada teknologi gitu ya, ada hukum dan juga nilai-nilai sosial. Ini yang di sini kebanyakan eksternal. Ini internal ya. Nah, di sini nanti diolah jadi suatu formula, jadi policy di sini. Ya. Polisinya nanti produknya human resource flow, employee influence, reward dan reward system, gitu kan, work system, gitu ya. Nah, ini kebijakannya. Kebijakannya ini berdasarkan ininya nih, analisa SWOT-nya nih, eksternal, internal, SWOT-nya, gitu ya. Nanti akan dapat ini pemutusan kebijakan yang diambil seperti ini, ya kan. Terus outcome-nya, outnya implementasinya adalah adanya komitmen, adanya kongruensi, ada biaya efektif gitu ya. Ini apa yang ingin dihasilkannya, konsekuensi jangka panjangnya ini gitu ya. Dengan kebijakan ini menghasilkan implementasi ini, nanti jangka panjangnya akan didapatkan seperti ini ya, individu yang baik ya, organisasi yang efektif gitu ya, yang di dalamnya societal being-nya well being gitu ya,
kita itu dulu. Ada azan.